Nama saya Jesslyn Kalista. Saya berasal dari kelas G dengan program studi ilmu hubungan internasional. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai variasi kebudayaan dan saya akan rangkaikan dengan kebudayaan dan suku dari saya pribadi. Kita mulai dari pengertian. Nah, pengertian dari variasi kebudayaan yaitu keberagaman bentuk budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nah, setiap kelompok manusia memiliki kebudayaan yang berbeda karena dipengaruhi oleh lingkungan alam, sejarah, agama, tradisi, serta interaksi dengan kelompok lain. Kebudayaan ini menjadi ciri khas dan identitas suatu daerah maupun bangsa. Nah, adapun faktor penyebab variasi kebudayaan yaitu letak geografis, perbedaan lingkungan, pegunungan, pesisir, dan pedalaman memunculkan gaya hidup yang berbeda. Kemudian ada sejarah dan asal usul. Nah, perjalanan sejarah, kerajaan, dan penjajahan membentuk tradisi tertentu. Kemudian ada agama dan kepercayaan. Sistem kepercayaan memberi pengaruh pada upacara adat, seni, dan nilai sosial. Dan yang terakhir, interaksi sosial. Hubungan dengan suku lain atau bangsa lain menambah keragaman budaya. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, melalui letak geografis, sejarah dan asal usul, agama, kepercayaan, dan interaksi sosial, semua itu menjadi faktor utama penyebab kenapa di Indonesia ada banyak perbedaan budaya. Nah, contohnya di Sulawesi saja, di Sulawesi Utara, di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Selatan, semua itu memiliki kebudayaan yang berbeda. Walaupun bahasa mungkin akan ada yang sama atau sebagian besar kecil bahasanya ada yang sama, mirip, tapi akan tetap ada perbedaan di antara kebudayaan yang mereka miliki dalam mayoritas agama yang mereka miliki. Contohnya di Toraja dan di Makassar mayoritas penduduk beragama Islam, sedangkan di Toraja mayoritas beragama Kristen. Nah, ini membuktikan bahwa setiap hal yang ada di sekeliling kita merupakan hal yang sangat berpengaruh, entah itu dari letak geografis, sejarah, dan agama. Semuanya itu mempengaruhi bagaimana keberagaman budaya dapat tercipta di sekitar kita. Nah, kemudian ada bentuk variasi kebudayaan. Nah, yang pertama itu ada bahasa, karena setiap daerah memiliki bahasa daerah, misalnya Jawa, Sunda, Bugis, dan Batak. Yang kedua, sistem kepercayaan dan agama, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lokal. Nah, adat istiadat, tradisi khas seperti ngaben di Bali atau rambu Solo di Toraja. Nah, kemudian ada kesenian, yaitu tari saman dari Aceh, wayang kulit dari Jawa, dan angklung dari Sunda. Kemudian ada pakaian tradisional, kebaya, ulos, baju bodo, koteka. Dan rumah adat, ada rumah gadang dari Minangkabau, ada tongkonan dari Toraja, dan honai dari Papua. Dan makanan khasnya ada rendang, pempek, papeda, dan gudeg. Jadi bentuk-bentuk variasi ini sebenarnya dapat kita jadikan acuan bahwa memang negara kita ini adalah negara yang sangat kaya akan kebudayaan, bukan hanya melalui bahasa daerah, melalui adat istiadat, tapi kita di setiap daerah memiliki makanan-makanan khasnya tersendiri yang menggambarkan bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia itu memiliki ciri khasnya masing-masing, dan tidak ada daerah yang mungkin sama. Contohnya mungkin seperti papeda dengan kapurung, itu merupakan dua makanan yang bisa dibilang sama, tapi entah itu cara pembuatannya atau ada komposisi yang lain, sehingga ada klaim masing-masing daerah yang akan mengklaim bahwa itu berasal dari daerah mereka. Nah, itu yang menjadi keistimewaan dari kita sebenarnya, karena melalui bahasa, melalui adat istiadat, baju adat, melalui pakaian, makanan, semua itu bisa berbeda, dan semua itu menjadi bukti bahwa semua hal yang ada di sekitar kita benar-benar berpengaruh dalam kebudayaan kita. Nah, kemudian ada manfaat variasi kebudayaan. Nah, yang pertama menjadi identitas bangsa yang unik dan beragam. Yang kedua menumbuhkan rasa persatuan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Yang ketiga, menjadi daya tarik wisata yang meningkatkan perekonomian. Yang keempat, sumber inspirasi dan kreativitas dalam seni, teknologi, dan gaya hidup modern. Dan yang terakhir, membentuk sikap toleransi dan saling menghargai antar budaya. Nah, sebagai negara yang memiliki kebudayaan yang sangat beragam, saya pikir kita sebagai anak muda, apalagi di zaman sekarang yang sangat aktif dengan media sosial, kita sepatutnya lebih tahu cara untuk memanfaatkan, memperdayakan teknologi yang ada. Nah, dari mungkin platform media sosial yang kita punya, semua itu bisa dijadikan ajang, dijadikan tempat untuk memperlihatkan kepada dunia internasional tentang keindahan negeri kita. Tapi dengan catatan bahwa kita memasukkan budaya kita memperlihatkan kebudayaan, keberagaman kebudayaan kita, dengan catatan bahwa kita harus pintar untuk menjaga hal tersebut. Jangan kita memamerkan bahwa di negeri kami memiliki keberagaman yang seperti ini, tapi justru kita yang berada dalam negeri, kita tidak bisa menjaga hal tersebut. Nah, contohnya mungkin yang bisa kita jadikan contoh yaitu Korea Selatan, seperti yang kita tahu melalui K-drama, melalui K-pop, apa dan segala macam. Saya rasa itu adalah salah satu bukti bahwa mereka betul-betul memanfaatkan teknologi yang ada. Mereka memanfaatkan pemasaran yang ada saat ini. Bukan hanya dapat meningkatkan perekonomian mereka, tapi negara mana yang nggak tahu Korea Selatan, negara mana yang tidak nonton film Korea, yang tidak dengar lagu K-pop. Jadi saya pikir itu bisa dijadikan acuan bagi kita bersama untuk lebih bisa lagi untuk memanfaatkan teknologi yang ada di saat ini. Kemudian ada tantangan dan upaya pelestarian. Nah, tantangannya itu harus globalisasi, lunturnya minat generasi muda dan masuknya budaya asing. Dan upaya itu mengenalkan budaya melalui pendidikan, melestarikan upacara adat, memanfaatkan media digital untuk promosi, serta mendukung komunitas seni dan budaya lokal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tantangan-tantangan justru akan banyak, karena contohnya tadi budaya-budaya dari Korea Selatan, yang negara mana sih yang tidak tahu. Jadi kita harus turut waspada, turut mengerti bahwa tidak ada salahnya untuk mengenal banyak budaya, tapi jangan sampai budaya asing yang masuk itu merubah kita pribadi. Contohnya, ada satu contoh yang menurut saya kurang relevan untuk zaman sekarang, kebaya Korean style. Jadi menurut saya itu adalah sebuah tren yang kurang worth it untuk dilakukan, karena kebaya ya punya Indonesia, kebaya punya ciri khasnya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan dengan kebaya Korean style, karena kebaya bukan campuran dengan Korea, dan kebaya ya pure Indonesia punya. Jadi jangan kita memodifikasi sesuatu yang akan merusak kita punya kebudayaan dengan kebaya dimodif menjadi pakaian yang terbuka apa dan segala macam. Justru itu yang akan merusak kebudayaan yang sudah timbul, yang sudah kita lestarikan selama ini. Nah, kesimpulannya, variasi kebudayaan adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Perbedaan budaya bukan untuk memecah belah, tetapi menjadi perekat persatuan. Dan dengan menjaga kebudayaan, kita ikut mempertahankan identitas dan jati diri bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Nah, saya juga mau sedikit cerita dari saya pribadi. Saya itu merupakan anak yang lahir dan besar di Makassar selama 18 tahun. Saya lahir di Makassar, dan orang tua saya berasal dari Makassar, tapi saya memiliki keturunan. Yang pertama, keturunan Chinese, tapi saya punya turunan Ambon juga, punya Lombok juga. Jadi
tapi saya lebih dominan ke Makassar karena besar dan lahir di Makassar dan sedikit mengetahui mengenai adat-adat Chinese sedikit. Dan kalau ditanya seberapa besar saya mengetahui asal usul suku kebudayaan saya akan prefer pilih Makassar karena bagaimanapun saya lahir di Makassar dan saya turut tahu bagaimana orang Makassar mempertahankan kebudayaan mereka, bagaimana orang Makassar menjaga kehormatan mereka, dan itu semua akan tetap saya jaga, akan tetap saya selalu lestarikan karena sepengetahuan saya, kita sebagai orang Makassar, kita ada yang biasa tidak kita tahu siri napace. Jadi saya tipe orang, misalnya keluarga saya adalah tipe yang seperti itu, yang sangat menjaga hal-hal yang seperti itu. Ya contohnya setiap beberapa tahun sekali nenek saya akan pulang ke kampungnya untuk melakukan tradisi-tradisi yang sebenarnya saya kurang paham, tapi menurutnya itu adalah upaya untuk terus menyatu dengan kebudayaan yang ada, yang sudah melekat dalam dirinya sejak dia masih muda, masih inilah pokoknya masih muda, masih ketika dia masih kecil sudah diperkenalkan oleh tetua-tetuanya. Jadi menurut saya kebudayaan Makassar ini merupakan kebudayaan yang unik, mulai dari makanan, mulai dari adat istiadat, dan jujur saja saya sangat suka dengan pakaian adat dari adat Makassar ini karena terlihat sangat bagus, dan saya agak sedikit terganggu dengan ada beberapa video yang saya temukan baju bodoh itu justru digunakan dengan salah. Lipaknya, sarungnya yang harusnya sampai di mata kaki, tapi orang zaman sekarang biasanya menggunakan diangkat sampai di atas lutut, dan itu adalah contoh yang kurang bagus karena itu akan merusak citra kita, akan merusak kebudayaan kita. Jadi kita akan dipandang, lah orang Makassar ternyata begitu ji, kenapa baju adatnya orang Makassar dikasih begitu, begini. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang kurang relevan untuk dilakukan. Dan juga saya sangat suka dengan kebudayaan Makassar itu yang semua tentang rangkaian pernikahan. Jadi sebelum pernikahan seperti pergi untuk melamar, saya lupa apa bahasa ininya, kemudian pau-pau seperti kayak ketika sudah memutuskan untuk serius melanjutkan ke hubungan yang lebih tingkatnya lebih di atas lagi, mereka pau-pau ke keluarga, memberitahu bahwa akan dilaksanakan pernikahan. Kemudian ada dikatakan mapacing, bukan mapaci sih, apa sih namanya, saya lupa, pokoknya buat hena-henaan, dan terakhir nikahnya. Jadi terakhir kali keluarga saya menikah, ada yang melakukan atraksi gandrang bulo, kemudian kami masak, kami bikin jadi satu di dalam nampan, lalu kami larutkan di laut. Dan menurut saya itu adalah hal yang sebenarnya harus kita pikirkan dengan bijak sebagai generasi yang lebih paham mengenai teknologi, modernisasi. Sebenarnya kalau kita mau lihat dari segi agama, itu sebenarnya menurut saya agak menyimpang, tapi bentuk penghargaan kita terhadap orang tua, terhadap tetua-tetua kita, saya pikir itu bukan hal yang
harus terlalu dipermasalahkan, karena itu bentuk upaya dari orang-orang tua kita untuk melestarikan budaya, untuk terus mempertahankan setiap kebudayaan yang mereka punya sebagai orang Makassar yang sangat cinta dengan kebudayaan, sangat cinta dengan kehormatan dan harga diri yang tinggi. Ya, mungkin begitu saja yang saya ketahui tentang adat Makassar. Selebihnya untuk Ambon dan Lombok saya kurang tahu. Saya hanya tahu marga-marga dari ini. Dan untuk Chinese, ya saya mencoba untuk mengimbangi antara Chinese saya dan Makassar, karena jujur saya sedikit terbagi. Dari pihak mama orang Makassar, dan dari pihak papa itu turunan Chinese. Jadi saya berusaha untuk tetap menyesuaikan kebudayaan-kebudayaan yang saya terima. Saya tetap melaksanakan, tetap menjaga, melestarikan kebudayaan saya sebagai saya orang Makassar, dan saya tetap melestarikan kebudayaan saya sebagai orang Chinese. Dan saya berharap kedepannya kita sebagai generasi muda, kita bisa terus menjaga keutuhan kebudayaan kita, karena kita negara yang sangat bervariasi dalam kebudayaan. Dan saya pikir itu sebuah privilege untuk kita, untuk bisa kita kembangkan, untuk meningkatkan stabilitas negara kita, baik itu melalui sektor pariwisata, perekonomian, dan lain-lain. Itu merupakan aset yang sangat berharga yang bisa kita perjuangkan, bisa kita lakukan. Ya, contohnya mungkin menjaga spot-spot wisata. Ya, kita sama-sama lah menjaga. Jangan justru kita yang di dalam, kita yang merusak. Bagaimana caranya kita akan mengundang orang di luar kalau misalnya kita yang di dalam saja hanya tahu merusak gitu. Jadi mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata, maaf jika kurang bagus atau apapun itu. Saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih.